Saya keluar nggak bisa masuk lagi ya? Baru bisa. Sambil nunggu temannya kita lanjut aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan istirahat dan juga sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan itu mendapatkan keberkahan di mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan eh dari perkuliahan kita tadi sampai di hukum perkembangan masa peka ya. Jadi pada intinya masa peka itu adalah masa ketika perkembangan seseorang, terutama di masa-masa golden age, itu mengalami perkembangan yang sangat cepat gitu, dalam satu hal. Gitu. Jadi ketika dia, contoh tadi kata siapa ibu siapa yang di sini tuh? Ya, Ibu Reni. Itu anaknya 9 bulan udah mulai Saudah. Saudah itu 7 bulan. 7 bulan jalan gitu ya. Nah, itu kemungkinan eh, ketika diberikan stimulus yang baik, maka itu kepekaan, makanya disebut masa peka tuh dia pekanya lebih dibandingkan anak seusianya gitu. Dia lebih peka, lebih bisa jadi lebih cepat ngomongnya gitu. Ada yang cepat ngobrolnya, ada yang lambat ngobrolnya kan beda-beda ya. Nah, itu kalau misalnya dimaksimalkan gitu, diberikan stimulus yang baik, maka potensinya akan berkembang dengan maksimal. Sangat mudah dipengaruhi, sangat mudah berubah gitu. Jadi berkembangnya cepat gitu. Tapi tidak semua anak, tiap anak tuh beda-beda masa pekanya. Ada yang mungkin dia kepekaan perkembangan berjalan, ada yang kepekaan perkembangan berbicara. Adik saya itu 9 bulan dia jalan sama ngomong bareng. Ya, itu pusing juga itu. Pokoknya adik saya yang pertama itu waktu ayah itu katanya, wah pusing ngurusin Firda mah namanya kan Firda. Ternyata anaknya sekarang itu sama kayak dia waktu kecil gitu. Genetiknya nurun gitu. Dan cerewetnya luar biasa gitu. Nah, ada kalau anak itu sebenarnya memang harusnya dia cerewet ya. Kemungkinan dia itu nggak cerewet ketika terlalu banyak dilarang. Satu. Kedua, terlalu tidak diapresiasi sama orang tuanya, nggak didengerin lah gitu ya, banyak dicuekin. Nah, itu akhirnya anak anak tuh dia nggak punya rasa takut, nggak punya rasa malu. Itu kan anak kecil gitu ya. Eh, Dia nggak takut apapun anak itu. Maka ketika ada ular, kalau kita nggak kasih tahu itu ular berbahaya, itu mereka biasanya salah mengawal. Itu tetap akan si ular itu akan dipegang gitu. Dia nggak takut gelap. Yang bikin akhirnya dia takut itu ketika kita nggak nakut-nakutin gitu. Atau bisa jadi kita nggak nakut-nakutin, tapi yang nakutin siapa? Teman-temannya, film yang dia tonton gitu kan. Awas biasanya di gelap-gelap itu ya ada sesuatu dan sebagainya. Padahal awalnya mereka nggak punya rasa takut anak kecil itu. Rasa keingintahuannya lebih besar dibanding rasa takutnya. Nah, larangan-larangan kita, maka kalau orang tua terlalu banyak melarang, itu akhirnya akan pengaruh terhadap tumbuh kembangnya anak. Misalnya di contoh masa oral. Memang masanya dia masukin semua, gitu. Akhirnya dilarang-larang lah. Itu nanti akan berpengaruh di masa dewasanya, gitu. Akan berpengaruh di masa mungkin harusnya udah bukan masa oral, tapi dia masih ngempeng aja gitu. Kalau dia panik, dia pegangin gitu ya. Keluar lagi tuh rapatnya. Nah itu masa peka, ya. Nah ini biasanya di anak-anak usia dini, Mangon. Kalau nggak dimanfaatkan, ini biasanya masa peka itu datangnya nggak terus-terusan gitu. Dan tadi
tiap anak aspeknya beda-beda. Ada yang aspek dia bahasanya, ada yang aspek perkembangan berjalannya, motoriknya gitu ya. Dan itu biasanya ya ngaruh sama bakatnya. Kalau misalnya dia lebih dulu ngobrol, biasanya di bakatnya dia bicara di bahasa. Kalau dia lebih dulu itu berarti bakatnya motorik gitu, yang berhubungan dengan fisik ya. Apakah dia jadi nantinya jadi atlet apa gitu ya. Tinggal kita cari aja gitu. Dia dan bakat itu biasanya dia ada kecenderungan gitu. Ini saya seneng ini gitu. Terus memang karena memang bakatnya itu dia cenderung ke situ. Yang fatal ketika bakatnya apa diarahkannya kemana gitu. Maka seorang pendidik, seorang eh, orang tua itu harus tahu bakat anaknya seperti apa. Anak saya yang pertama itu bakatnya salah, bakatnya itu dia belajar tuh, seneng belajar gitu. Dia ngafalinnya cepet, makanya saya suruh dia ya udah sok ngafalin Quran aja. Kalau anak yang kedua itu beda, nggak suka belajar, senengnya main. Tapi sosialnya bagus dia. Kalau yang anak pertama nggak bisa, dia nggak bisa susah bersosialisasi gitu ya. Anak yang kedua ini itu saya kemarin mau ngejemput dia, itu nggak ada di sekolahnya, dicari-cari gitu kan kemana, main ke rumah temannya. Orang tuanya nelpon, gajinya di sini gitu. Ya, emang dia senangnya begitu gitu. Pulang ke rumah itu nyimpen tas, habis itu langsung keluar lagi. Balik-balik itu kalau dia lapar, habis itu makan keluar lagi. Kenapa ini keluar mulu? Nah, itu mas eh masa peka ya. Kemudian hukum yang berikutnya adalah hukum ritme. Ada sebenarnya ada satu hukum yang di dalam RPS itu kemarin Anda sebutkan, ada hukum namanya hukum rekapitulasi ya. Nah, hukum rekapitulasi cuman anak kurang suka membahasnya karena ini disandingkan dengan teori evolusi, bahwa perkembangan seseorang itu ada masa di mana anak itu berkembang sesuai dengan bagaimana kata manusia-manusia purba zaman dulu. Nah, misalnya bercocok tanam gitu kan, ada manusia zaman dulu bercocok tanam, terus kemudian suka memelihara binatang dan lain sebagainya. Nah, itu ada perkembangan anak sesuai dengan bagaimana orang-orang zaman dulu berkembang gitu. Tapi dalam waktu yang lebih singkat gitu. Kan kalau kita dulu belajar sejarah itu dia eh, bercocok tanam itu setelahnya ya. Yang paling awal itu kan mereka berburu kan, bertahan hidupnya berburu gitu ya. Nah, memelihara binatang dan lain sebagainya. Baru kemudian mereka bercocok tanam. Nah, ini ada masa itu disebut dengan masa rekapitulasi. Berkembang di dalam diri seorang anak dalam periode tertentu dengan masa yang sangat singkat. Cuma karena disandingkan dengan teori evolusi, jadi saya anak nggak bahas. Dan itu pun ternyata hukum itu ditolak oleh banyak ahli. Ya. Salah satunya dengan teori behaviorisme dan lain sebagainya. Maka langsung diloncat aja hukum rekapitulasi, nggak kita bahas secara ini, hanya ada namanya hukum rekapitulasi. Kemudian ada hukum ritme atau tempo ya. Nah, hukum irama ini, ritme ini adalah bagaimana irama perkembangan semakin jelas tampak pada saat fungsi-fungsi kematangan atau ketika masa peka itu maksudnya hukum irama itu dia berkembangnya tiap individu tidak berkembang dengan kecepatan yang sama. Jadi ada tadi dia jalan lebih dulu dibanding temannya, gitu. Dia berbicara lebih dulu dibanding temannya. Dia bisa bahkan ada yang sudah bisa bersosialisasi, nggak punya, wah dia berani tampil di depan, yang temennya diem aja di belakang gitu. Nah, itu tiap anak punya ritme yang berbeda. Ya. Dalam satu aspek dia lebih cepat, dalam aspek yang lain dia lebih lambat.
Nah, itu disebut dengan hukum ritme. Nah, ini dipengaruhi oleh apa? Ada genetik, lingkungan, kemudian kesehatan. Anak saya yang pertama itu umur 6 bulan dia kena TB. TB itu apa? Bukan TBC. Ya. Jadi dari apa pekerja ternyata punya TBC. Nah, nular ke anak saya. Iya. Itu drastis itu. Secara fisik dia turun gitu. Karena 6 bulan kan pengobatannya. Nah, itu ternyata kesehatan itu berpengaruh, sangat berpengaruh dengan proses perkembangan itu. Saya juga punya adik ponakan, anaknya adik sepupu, itu dia sampai sekarang belum bisa jalan karena kesehatannya. Jadi orang tuanya terlalu strict dulunya, mertuanya terlalu strict ketika anaknya hamil itu nggak boleh, jangan makan ini, jangan makan itu. Akhirnya ternyata itu maksudnya gini, sebenarnya yang penting mah nggak berlebihan. Karena sistem di dalam rahim itu kan sudah sempurna gitu. Allah menyiapkan alat memfilter gitu. Apa yang masuk itu difilter, nggak semuanya langsung di emang ketika makan ceblak gitu langsung jadi lada gitu kan. Kan enggak gitu kan. Itu kan difilter. Vitaminnya sari-sarinya aja yang akhirnya dia ketika lahir itu punya apa ya penyakitnya. Pokoknya sampai sekarang nggak bisa jalan gitu. Belum bisa jalan. Umurnya udah 6 tahun. Masih digendong. Kasihan gitu. Dari segi dan ketika anak yang kedua nggak begitu, memang ternyata salah satu itu. Atau misalnya ada yang kan ada memang ada pantangan, misalnya ketika hamil nggak boleh makan banyak sate, tahu sate? Karena sate itu kan nggak mateng dia, setengah mateng kan sate itu. Tapi yang memang enaknya sate itu masih ada darah-darahnya dikit lah gitu ya. Lamun dinastik makan, wih juicy, ada juicy gitu kan, medium rare, gitu kan. Kalau kita mah biasa orang Sunda mah well done we lah gitu ya. Nah, itu ngaruh ternyata sama tumbuh kembang anak di dalam rahim dan setelah dia keluar pun akhirnya terpengaruh. Artinya kesehatan itu mempengaruhi bagaimana ritme perkembangan seseorang. Bisa cepat, bisa lambat. Dan tiap anak beda-beda ritmenya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Dalam satu aspek dia cepat, dalam aspek yang lain dia lambat. Cepat jalannya, lambat ngomongnya. Ada juga yang dua-duanya cepat gitu. Ya. Artinya semuanya itu punya punya kekurangan dan kelebihan. Allah kan ngasih. Kenapa Allah kan kita tuh diciptakan sempurna ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi ternyata kita masih punya kekurangan gitu. Untuk menunjukkan bahwa bukan Allah nggak mampu buat sempurna, tapi bagaimana kita menerima kekurangan itu supaya nggak terfokus sama yang kurangnya, tapi lebih kepada ini Allah udah kasih kelebihannya. Kamu lebihnya di sini, ya udah manfaatin aja di situ gitu. Kan kebayang kalau semuanya pemain bola kayak yang jadi striker, penyerang gitu. Kan ada yang jadi back ya, ada yang jadi kiper. Coba ambung cenah emang yang jadi striker kabeh gitu. Sana jadi kiperna gitu kan. Mereka bisa bermain begitu indah itu karena semuanya punya posisinya masing-masing gitu. Kebayang lamun semuanya pengen jadi presiden gitu kan. Sahan orang dititah ku presiden. Maka tiap orang punya kelebihan masing-masing. Ada yang dia dari segi bahasa, ada yang dari fisiknya, ada yang dari mungkin dia bahasanya enggak, fisiknya enggak, tapi intelektualitasnya luar biasa. Ya, orang-orang profesor-profesor yang peneliti-peneliti itu biasanya mereka butuh buku ya, dan nggak bisa ngomong biasanya. Malu untuk ini, tapi dia kalau misalnya bikin teori, bikin ini, mereka luar biasa gitu kan. Nah, itu tentang hukum ritme ya. Dalam hukum ritme juga disampaikan bahwa misalnya contoh ada anak belajar banyak kata melebihi teman sebayanya di misalnya 1 bulan pertama. Kemudian bulan berikutnya ternyata dia enggak. Nah, itu ya berirama gitu. Dia kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Enggak flat aja perkembangan itu gitu. Karena kalau misalnya perkembangannya flat itu udah kayak robot kayaknya sih. Anak itu kan ada masa bosannya juga ya. Ah, saya mah bosan gitu. Kalau anak sekarang dia kalau nggak mau bosan dikasih HP. Cuman HP itu efek jangka panjangnya luar biasa merusak. Apalagi kalau misalnya biasakan jangan jangan kalaupun memang terpaksa ngasih HP ke anak, jangan nonton film-film yang atau video-video yang short 16 detik, 15 detik, 30 detik itu nggak bagus. Kenapa? Karena nanti akan mempengaruhi bagaimana otak mereka itu terbiasa dengan sesuatu yang cepat. Kalau dalam jangka waktu lama, endurance otaknya itu nggak kuat ya.
Bahkan anak itu kan hanya bisa fokus berapa? Konsentrasi anak itu paling 20 menit, 10 menit maksimal itu. Itu kalau misalnya normal. Ketika dimasuki sama asupan-asupan yang tadi video-video short itu, apalagi video shortnya yang merangsang dopamin gitu ya. Dia senang, dia ketawa-tawa gitu. Nah itu nanti rusak gitu. Dia nggak kuat tahan lama. Dijelasin sama orang tuanya langsung kemana gitu. Makanya banyak anak yang sekarang itu emosi. Saya beberapa hari ini dapat VT-VT itu kan di TikTok lah, di IG tentang anak yang ngajak berantem gurunya. Gara-gara cuman disuruh dicek itu bajunya rapihin, ngajak berantem. Atau yang di Banten itu yang ditampar sama gurunya gara-gara rokok gitu ya. Wah, itu kan salah satunya memang faktor HP itu, faktor asupan dari HP itu luar biasa. Apalagi sekarang di HP mah bisa nyari apa aja gitu kan ya. Dulu kalau misalnya laki-laki yang lagi bandel gitu kan nyari-nyari video-video yang begitu, itu kan setahu saya itu harus ke tukang DVD. Itu pun DVD-nya nggak jual bebas gitu ya. Kadang-kadang satu harganya mahal dan lain sebagainya. Susah lah gitu pakai kode-kode tertentu. Pak, aya film Discovery Channel cenah. Padahal isinya film yang seperti itu dulu. Coba sekarang nyari video begitu. Gampang diaksesnya, sangat-sangat mudah dan anak kecil pun bisa bisa ngakses. Makanya kenapa anak kecil sekarang itu berkembang terlalu cepat, ya. Fisiknya belum akalnya belum bisa mengikuti, fisiknya udah berkembang secara maksimal, bahkan melebihi umur ya tadi 4 SD udah menstruasi. Harusnya kan berapa kita kelas kelas 2 SD tuh. Itu kan karena bisa jadi makanannya, bisa jadi asupan apa yang dia tonton, bisa jadi lingkungannya dia melihat seperti apa gitu. Melihat anak orang lain pacaran gitu kan, kakaknya pacaran nih, enaknya pacaran ada yang sayang-sayangin ya dan lain sebagainya. Nah, itu tentang hukum ritme. Jadi ada hukum ritme atau irama, ada hukum konvergensi, ada hukum tadi masa peka ya. Kemudian bagaimana metodologi penelitian di dalam psikologi perkembangan. Ada dua, ada pendekatan secara umum dan juga pendekatan secara khusus. Ya. Pendekatan secara umumnya bagaimana? Jadi pendekatan secara umum itu penelitian yang melihat gambaran besar perkembangan manusia. Jadi secara gambaran besar manusia itu berkembang seperti apa? Itu pendekatan umumnya. Kemudian kalau pendekatan khusus, penelitian yang lebih detail dalam memahami proses perubahan sesuai usia atau faktor tertentu gitu. Jadi dalam aspek yang khusus gitu, nggak umum. Itu metodologi penelitian dalam psikologi perkembangan. Kita bahas satu-satu ya. Pendekatan umum ada namanya metode cross section. Apa metode cross section ini? Adalah metode penyelidikan yang meneliti sekelompok individu dengan berbagai rentang usia yang berbeda pada waktu yang sama. Contoh misalnya kita pengen meneliti tentang perkembangan membaca. Gimana perkembangan membaca? Biar cepat dapat hasilnya, maka diteliti anak kelas 1 SD, anak kelas 3 SD, anak kelas 6 SD dalam waktu yang sama, tapi tingkatannya berbeda. Nanti kemudian diketemukan, oh kelas 1 SD tingkatan perkembangan membacanya itu udah sampai segini. Kelas 3 SD seperti apa, kelas 6 SD seperti apa. Sehingga dia dapat kesimpulan bagaimana proses perkembangan anak membaca di usia yang berbeda-beda dalam satu waktu. Nah, itu pendekatan umum metode cross section. Dan cepat itu. Misalnya sekarang semester 1 mau dibandingkan dengan semester 3 dan semester 5 atau 7. Nah, itu bisa. Apa yang mau ditelitinya? Misalnya mau diteliti tentang pola pikirnya ya. Pakai apa nanti? Bisa pakai kuesioner ya. Pakai angket, pakai apa lagi? Yang berbasis data yang memang dia cepat gitu cara ngumpulinnya. Nah, ini metode cross section.
Nah, ini contohnya misalnya ini, ya ini yang ini anak-anak kecil ini. Yang ini misalnya rada menengah sedikit lah. Ini umur 7 tahunan, ini kemudian yang atasnya itu umur 10 tahunan, yang ini usia 12 tahun. Itu beda-beda. Ya. Mungkin yang kelas 1 SD ya membacanya masih terbata-bata gitu ya. Sekarang anak kelas, jangankan anak kelas 1, jangan SD, anak SMP aja dia nggak bisa baca kan ya. Kenapa katanya? Kenapa nggak bisa baca? Bisa jadi satu orang tuanya abai ya. Wah, padahal membaca itu sudah diwajibkan sekarang itu kurikulumnya dari semenjak TK. Cuman ada pertanyaan, kenapa ini anak nggak bisa baca? Kenapa anak nggak bisa ngitung? Nggak, kali-kalian yang muda aja kenapa nggak bisa? Bukan salah gurunya, bisa jadi gurunya sudah menerangkan anaknya cuek gitu ya. Orang tuanya tidak menanyakan lagi, nak tadi belajar apa di sekolah gitu. Udahlah, dan anak mah udah nggak usah ditanya, yang penting mah begitu pulang ya biar aja biar main gitu kan udah capek belajar. Kan dia nggak tahu orang tuanya kalau anaknya ternyata di sekolahnya pun nggak belajar, bisa jadi tidur ya dan sebagainya. Makanya kalau mau mengetahui secara cepat informasi tentang perkembangan itu bisa dilakukan dengan metode cross section. Nah, kemudian yang kedua ada metode cross kultural. Nah, kalau metode cross kultural ini pendekatan penelitian yang mempelajari bagaimana faktor budaya mempengaruhi proses perkembangan dan perilaku manusia di berbagai kelompok budaya yang berbeda. Pendekatan ini membandingkan kelompok dengan latar belakang budaya yang beragam untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam aspek-aspek perkembangan, misalnya pola perilakunya seperti apa, ya. Nah, penelitian cross kultural ini dilakukan dengan menggunakan berbagai metode dengan eksperimen, observasi, wawancara, diobservasi gitu ya. Ini budayanya, kan ada budaya contoh yang kemarin kita bahas. Ada satu budaya anak baru lahir itu harus dibedong, ya. Tapi ada budaya anak itu nggak usah dibedong anak bayi itu katanya. Kenapa? Biar bergerak lebih lambat. Nah itu bisa tergantung dengan bagaimana latar belakang budayanya. Atau kita melihat bagaimana di Barat itu di Eropa anak-anak usia SD itu kalau naik mobil kan mereka suka diem ya, diem aja. Maksudnya diem tuh pakai seat belt ya. Coba lihat, bukan hanya di film-film seperti itu. Ternyata emang aslinya mereka tertib begitu. Mereka budaya mengantri dari dulu itu. Kalau kita coba lihat anak-anak kita naik mobil, ya, naik dari kursi depan ke kursi belakang, loncat-loncat, berantem sama kakaknya, berantem sama adiknya. Saya kadang-kadang kok begini, bisa jadi latar belakang budaya itu yang mempengaruhi perkembangan anak-anak gitu. Itu baru dari satu aspek, belum aspek yang lain gitu. Bagaimana mengantri itu ternyata mempengaruhi sikap anak untuk tidak mengambil hak orang lain. Ya. Kalau di kita kan dari kecil nggak diajarin ngantri. Akhirnya main serobot-serobotan gitu kan. Akhirnya kita susah, anak-anak kita tuh susah diatur gitu. Memang karena budayanya berbeda gitu. Nah, kalau di Barat itu enggak. Pernah ngeliat film-film di Barat lagi ngantri makan gitu ya. Lagi ngantri mereka ngantri gitu. Jarang di sana itu macet. Kalau macet pun itu ada jarak antara mobil dengan mobil yang lain itu ada jarak. Jadi ketika ada kecelakaan itu ambulan bisa cepat gitu. Kalau di kita coba lihat mudik we. Kan macet nih. Macet itu karena nggak mau tertib kan. Iya. Yang ini pengen nyalip, yang ini pengen nyalip, ketika salip-salipan, wah, ketemu di jalan di tengah. Yang ini, wah, ya udah. Apalagi di Gentong. Saya pulang kalau ke Gentong ya, yang suka lewat ke Gentong, itu macetnya Gentong, salah satunya memang karena pengen salip-salipan, bus nyalip truk, cilaka ya akhirnya tuh. Itu ternyata budaya mengantri itu sangat mempengaruhi sikap seseorang, gitu, perilaku dan sebagainya. Nah, ini bisa pakai metode cross kultural untuk mengetahui bagaimana perkembangan satu, apakah usia di rentang usia sesuai dengan bagaimana latar belakang budayanya gitu ya.
Nah, kemudian tadi kan pendekatan umum. Kalau pendekatan umum itu ada cross kultural, ada cross section. Kalau cross section itu meneliti satu 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 aspek ya dengan taraf yang berbeda tingkatannya. Kalau cross kultural membandingkan antara budaya yang berbeda dalam satu perkembangan. Bagaimana perkembangan membaca di India, gimana perkembangan membaca di Jepang, gimana perkembangan membaca di Indonesia. Nah, itu nanti bisa 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 kita lihat gitu. Karena itu kan India termasuk orang-orang pintar dunia itu dari India. Bahkan salah satu orang terkaya yang kalau nggak salah yang megang Google yang sekarang itu orang India. Makanya film-film India tuh kita mah kan nontonnya yang joget-joget yang kita nah hunkul cinta-cintaan, nya kuc-kuc tahe ya. Padahal di mereka enggak gitu kan. Mereka kan ketika dulu dijajah sama Inggris, kemudian berjuang untuk merdeka, itu mereka bagaimana bisa memproduksi motor sendiri ya. Mahatma Gandhi itu kan wajar gitu kan, pakai baju buatan sendiri, pakai kendaraan sendiri. Akhirnya India sekarang jadi salah satu negara yang kuat, sangat-sangat kuat. Udah mah populasinya banyak kan India. Yang kita tahu India itu, ya India mah biasa, filmnya joget-joget gitu kan. Pokoknya film yang paling saya tidak suka kata ada di satu novel, saya paling tidak suka film itu India. Kenapa? Tidak semua masalah di film India itu semua masalah selesai dengan menyanyi. Jadi ketika ada masalah nyanyi jeng joget beres masalahnya. Emang di orang kan aduh gitu ya, enak misalnya. Memang film India seperti itu gitu. Tapi yang kita tahu cuma itunya gitu. Maksudnya kita nggak tahu. Terus kemudian yang kita tahu perindapan mah joroknya dan lain sebagainya. Ya. Kalau mau ngelihat makanan-makanan yang luar biasa, yang ya silahkan aja kalau itu di India. Tapi Indianya India mana dulu gitu. Nah ada India yang memang seperti itu, yang disebut perindapan mode gitu kan, mode perindapan itu. Saya Indonesia mah dikit-dikit ya gitu. Ada yang memang yang ternyata mereka itu secara akademis, secara intelektualitas itu jauh di atas kita. Mereka udah punya nuklir gitu. Salah satu negara yang ditakutin gitu. Karena kalau perang nuklir, India salah satu yang punya senjata nuklir terbanyak. Kan kalau punya senjata nuklir nggak mungkin dihasilkan dari yang kita lihat cuma nyanyi-nyanyi, joget-joget sama yang jorok-joroknya aja gitu. Nah itu berarti kan bisa diteliti dengan metode cross kultural tadi. Nah kemudian pendekatan khusus. Ya. Nah ini ada pendekatan khusus itu dengan metode eksperimen. Nah, metode eksperimen dalam penelitian psikologi perkembangan itu metode penelitian yang digunakan untuk menguji hubungan sebab akibat dengan cara memanipulasi satu atau lebih variabel bebas dan mengamati pengaruhnya terhadap variabel yang terikat. Misalnya contoh variabel bebasnya itu mengamati bagaimana kemampuan intelijensi seseorang, kemudian variabel bebasnya yang mempengaruhinya apa? Apakah budaya tadi? Apakah lingkungan keluarganya? Apakah ekonominya? Variabel bebasnya. Nah, untuk apa? Nah, ini untuk mengontrol agar eksperimen ini bisa mendapatkan hasil yang diinginkannya secara ilmiah. Saya pengen tahu gimana tadi misalnya tingkat perkembangan intelijensi seseorang di usia 12 tahun yang ditelitinya berdasarkan apa? Misalnya pengaruhnya berdasarkan ekonominya keluarganya. Apakah ekonomi mempengaruhi tingkat intelijensi seseorang? Bisa ya, bisa enggak. Gitu ya. Nanti secara ilmiah dipertanggungjawabkan. Ya, itu pakai eksperimen. Eksperimennya biasanya banyak gitu. Nah, dalam konteks psikologi perkembangan, misalnya ini di sini disebutkan perkembangan kognitif, sosial, atau emosional. Peneliti akan membagi subjek ke dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, kemudian memberikan perlakuan atau stimulus tertentu pada kelompok eksperimen. Data yang terkumpul dianalisis untuk mengetahui apakah perlakuan tersebut berpengaruh signifikan terhadap perkembangan yang diamati. Ya, kalau kita sering nonton eksperimen kan biasanya gitu. Yang ini dikasih makan, yang ini nggak dikasih makan. Gitu kan. Ini lihatnya gimana gitu. Atau kemarin kita ngebahas yang Skinner box itu kan. Bagaimana tikus yang dikasih
atau dikeluarkan dari apa yang dikasih makan terus-terusan, dikasih punishment, dikasih reward, dia berperilakunya beda atau enggak. Ada juga misalnya yang dimasukkan ke dalam air, kemudian didiamkan ternyata 14 menit mati. Kemudian ada yang diangkat dikasih harapan. Nah, itu biasanya penelitian. Rata-rata kalau nggak lewat manusia, lewat binatang dulu. Kalau cenderung berbahaya, biasanya lewat binatang dulu kalau karena perilaku manusia dan binatang ada mirip-miripnya ya. Mereka suka makan sama-sama. Kita kan binatang sama-sama, punya makan, punya hawa nafsu. Mereka ya kerjanya bisa tidur tidur juga, buang air juga, sama kayak kita gitu. Yang bedanya mereka nggak dikasih akal aja, udah itu aja. Di awal kita ngebahas tentang kalau misalnya terlalu apa terlalu didominasi oleh nafsu, kita jadi kayak hewan kan. Bahkan di dalam Al-Qur'an pun disebutkan balhum adol, lebih lebih sesat dibanding hewan. Maka peneliti biasanya menggunakan subjek hewan untuk mendapatkan satu hasil atau meneliti satu perilaku dan sebagainya. Babi biasanya sering dipakai. Tikus, apalagi yang sering dipakai itu kelinci. Ya, kalau langsung kepada manusia itu ada, tapi eh, penelitian yang tidak membahayakan gitu. Yang membahayakan yang di film-film aja gitu ya. Diteliti akhirnya jadi Hulk gitu kan ya. Ya kan Hulk itu superhero kan hasil dari eksperimen gitu kan. Wolverine disuntikin adamantium gitu kan. Wah, jadi kuat akhirnya kan. Dan sebagainya. Itu di film aja gitu. Kalau misalnya yang berbahaya-berbahaya mungkin ada, tapi kita nggak tahu gitu ya. Tapi kalau untuk eksperimen psikologi itu biasanya menelitinya nggak terlalu berbahaya kalau psikologi itu. Tapi kalau penelitian-penelitian yang lain itu metode eksperimen ya. Itu pendekatan secara khusus. Jadi lebih hasilnya lebih ilmiah. Kalau tadi kan dikira-kira oh dari hasil pengamatan saya ini begini. Kalau course kultural kan observasi ya, mengamati. Oh, ternyata efek joget-joget itu ternyata bisa memberikan stimulus apa, sudah apa gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, metode khusus yang berikutnya ada metode klinis. Nah, metode klinis ini berfokus pada interaksi langsung antara peneliti dengan anak-anak yang menjadi subjek penelitian. Metode ini merupakan pengembangan dari metode observasi. Awalnya observasi, di mana peneliti tidak hanya mengamati perilaku anak, tapi juga mengajak anak berbicara dan memberi pertanyaan untuk menggali informasi yang tidak bisa diperoleh hanya lewat observasi biasa. Dalam psikologi perkembangan, metode klinis membantu peneliti memahami kebutuhan psikologis dasar anak dan remaja serta bagaimana faktor keluarga dan sosial mempengaruhi perkembangan emosi, kognitif, perilaku, dan status kesehatan mereka. Ini manfaatnya apa? Mengetahui hambatan dan perkembangan yang dialami anak melalui interaksi langsung. Ditanya, kenapa? Ada masalah apa di rumah? Gitu. Ini anak ngomong-ngomong aja gitu kan. Bingung gitu. Nah, makanya anak saya itu, dia kalau setoran hafalan Quran sama gurunya, itu dia bisik-bisik. Anaknya sangat-sangat pemalu. Kalau bukan di zona nyamannya. Tapi kalau di rumahnya, itu kakeknya sampai capek gitu. Bahkan sampai pernah sakit gara-gara dia dari pagi sampai malam katanya nggak berhenti ngomong. Tapi ketika di sekolahnya, balem gitu. Sampai gurunya nanya, kenapa gitu. Ternyata dia mau berbicara kalau dia sudah merasa nyaman. Dari mana taunya? Ya dari observasi, dari sering bertanya. Ketika sudah punya teman dekat, dia sama temannya ngobrol, tapi sama teman yang lain nggak. Itu lewat bertanya. Gitu. Kemudian, apa manfaat metode klinis ini dalam penelitian psikologi perkembangan? Untuk memahami latar belakang gangguan atau hambatan, termasuk trauma atau stres. Makanya suka psikologi itu suka banyak nanya gitu ya. Di rumah sama kakak suka gimana aja gitu kan. Orang tuanya suka marahin atau enggak gitu. Saya ngelihat anak ini kok tantrumnya parah gitu. Bahkan kadang-kadang ada anak yang tantrumnya itu sampai ngomong kasar dan lain sebagainya. Setelah diteliti, oleh psikiater, oleh psikolog, itu ternyata di rumahnya memang orang tuanya pun sering berantem di depan anaknya. Akhirnya dia, oh begini ya, jadi orang dewasa itu. Akhirnya ditirulah mereka. Merespon setiap sesuatu itu dengan emosi dan lain sebagainya. Atau bisa jadi dia dikasarin sama orang tuanya dan lain sebagainya. Nah, ini dari metode klinis. Kemudian, apalagi manfaatnya menentukan terapi atau intervensi yang sesuai berdasarkan pemahaman tentang hambatan dan latar belakangnya. Artinya,
menemukan solusi dari masalah yang masalah perkembangannya. Kalau dia misalnya lambat, apa speech delay ada ya? Itu kan telat bicara itu bisa kita ketahui ketika solusinya apa? Ya solusinya kalau kita mengetahui apa yang jadi masalah awalnya sampai dia speech delay. Gitu ya. Apakah memang kurang stimulus dari orang tuanya, gitu? Orang tuanya ngediemin, akhirnya dia nggak mau ngomong. Atau dia suka ngomong awalnya, kemudian sering dibentak-bentak, ngomong gue gandeng ya bapak capek bolak balik gawe dan sebagainya gitu kan. Akhirnya anaknya teh, oh berarti nggak boleh banyak ngomong ya. Nanya wae kan anak kecil mah banyak bertanya ya. Coba, itu anak saya yang pertama, itu pertanyaannya aneh-aneh gitu. Memang kalau kenapa Allah nyiptain kita? Kenapa kita nggak diciptain jadi binatang aja? Kenapa langit begini? Kenapa sampai ada pertanyaan, kenapa ada Yajuj dan Majuj sama Dajjal? Itu ibunya kalau udah nyerah bilang, tanyanya ke Abi ya katanya. Atau kakeknya kalau ditanya, ah nenek mah nggak tahu, nanti aja nanya ke Abi katanya. Itu pertanyaan begitu. Itu kalau dia belum nggak ditanya, nggak dijawab, akan terus tanya. Kalau dijawab, makin banyak pertanyaannya. Tapi memang harus harus maksudnya harus kita harus siap. Harus punya jawaban orang tua. Makanya orang tua itu harus cerdas. Kalau misalnya ini anak bertanya, kita nggak ngejawab atau kita malah memarahi dia, maka dia akan ketika di masa dewasanya mau bertanya pun takut dimarahin sama guru. Nah, itu berpengaruh gitu. Makanya golden age itu masa-masa anak dari mulai 0 tahun sampai 7 tahun itu harus bener-bener kita jaga gitu. Dan itu nggak kerasa, bentar aja. Sekarang anak saya udah 9 tahun, udah ya kelas 3 9 tahun ya. Nggak kerasa gitu. Dulu masih kecil gitu. Cuma pertanyaannya memang makin makin kompleks gitu. Karena tontonannya aja Dajjal ya, dan Ma'juj, Nabi Isa, akhir zaman gitu kan. Terus dia senang nonton Discovery Channel gitu kan. Nonton tentang walaupun kadang sekarang lagi senang Doraemon gitu. Emang bener ya itu ada kantong ajaib katanya begitu katanya. Ya, itu kan film dan sebagainya harus harus kita kasih penjelasan gitu. Jangan sampai ketika anak bertanya kita memarahi, tidak menjawab apalagi sampai memarahi. Nah, itu metode klinis ya. Kemudian ada metode tes. Metode tes psikologi perkembangan ini digunakan untuk menilai berbagai aspek perkembangan anak termasuk kognitif, motorik, sosio-emosional, dan bahasa. Tes ini disesuaikan dengan usia dan tahap perkembangan anak. Keberhasilan intervensi hasil tes sangat bergantung pada pemahaman faktor individu anak seperti latar belakang keluarga, pengalaman belajar, serta kondisi kesehatan mental dan fisik. Nah, akhirnya kita mengetahui ada namanya tes IQ, ya, tes intelligent question. Cuma ada juga tes ESQ, emotional spiritual question. Pertanyaannya beda dengan tes IQ. Kalau tes IQ itu biasanya masuknya ke logika, ya. Nah, ini banyak. Yang pertama ada tes screening perkembangan. Kemudian ada tes perkembangan motorik. Terus ada tes kognitif sederhana, ada tes kecerdasan dan kepribadian, kemudian tes observasi perilaku. Nah, ini metode tes untuk mengetahui bagaimana perkembangan seorang, apakah dia punya bakat. Makanya kalau tes IQ kan, oh ini IQ-nya 140, wah udah pasti cerdas ini, Pak. Dia nggak susah diajarin sesuatu, pasti cepet. Dibandingkan yang misalnya IQ-nya 80, konon katanya Fufuafa itu 80 IQ-nya, konon katanya. Ya, coba aja nanti dicek itu. Fufuafa, tahu Fufuafa? Lagi ramai biasanya kan ya? Tidak naon ya, tidak naon ya. Kita kan berbicara secara ilmiah, konon katanya kan, makanya dibilang konon gitu. Dan orang tua yang Fufuafa juga katanya IQ-nya seperti itu gitu. Wallahu alam, Pak. Cuman memang ketika IQ itu sebenarnya berkembang sesuai dengan latar belakang keluarganya, latar belakang ekonominya. Kalau keluarganya bisa jadi keluarganya cerdas tapi abai dengan perkembangan anak, maka dia secara logika itu nggak berkembang gitu. Kognitifnya itu nggak berkembang dengan baik. Susah mikirnya gitu kan. Ditanya, kok tanya saya? Tanya yang lain lah. Jawabannya kan begitu ya. Coba aja lihat. Kelihatan gitu. Orang-orang yang cerdas, yang secara kognitif mungkin dari kecilnya itu berkembangnya luar biasa gitu ya. Orang tuanya disupport dengan orang yang memang mungkin nggak disupport dengan oleh keluarganya. Mungkin sering dijauhi oleh teman-temannya, itu akan sangat berpengaruh gitu. Banyak banyak banyak
apa ya, banyak banyak contohnya lah gitu ya. Kalau kita mau ngeliat ya banyak pemimpin kita yang seperti itu. Ditanya apa, ngasih jawabannya apa. Kadang-kadang ada orang yang ceplos-ceplos ngomong tuh, nggak dipikirin gitu. Bisa jadi memang karena di keluarganya atau selama dia sekolah itu nggak dinasihatin gitu kan. Kalau setiap omongan itu nggak bisa yang nggak bisa ditarikin salah satunya omongan ya. Waktu nggak bisa diputar lagi, omongan yang udah keluar nggak bisa ditarik lagi. Begitu udah ngomong, apalagi sekarang ada media sosial, begitu direkam, udah nggak bisa. Kapan gimana ngapusnya? Ya akan jejak digital itu akan abadi selamanya. Selama masih ada internet itu masih ada di situ. Ada yang pernah ngomong gimana dan sebagainya gitu ya. Itu kelihatan gitu. Nah, ini dengan metode tes gitu. Ada tes screening perkembangan, ada tes perkembangan motorik, ada tes kognitif sederhana, ada tes kecerdasan dan kepribadian, dan juga ada observasi perilaku. Nah, kemudian kesimpulannya apa? Bahwa psikologi perkembangan merupakan bidang yang kompleks dan multidimensional yang membantu kita memahami perjalanan pertumbuhan manusia dari lahir hingga dewasa. Jadi kompleks ya. Perkembangan anak ada buku e-book, cuman kayaknya dia itu di scan gitu. Cuman isinya itu perkembangan dari sangat lengkap dari mulai bayi sampai tua, masa tua. Itu lengkap, tapi hanya membahas perkembangan. Kalau misalnya 0 tahun itu perkembangannya apa aja gitu ya. Ada bukunya. Nanti mungkin kalau mau Ana share gitu ya e-booknya, dan itu sebagai bahan apa ya, bahan kita nanti kan ada presentasi itu tentang tes perkembangan teori perkembangan fisik. Fisiknya seperti apa. Nah, itu lengkap ya. Dan di sini ada nggak ya? Itu di Chrome kalau nggak salah. Oh, bukan di ini di ini. Nah, ini salah satu yang menjadi ini juga nih. Lihat dari mulai masa puber, ciri-ciri masa puber, kriteria pubertas, sebab-sebab pubertas. Halamannya 500 sampai 500 halaman. Nah, ini kalau mau nanti di-share nih. Terbentuknya perkembangan individualitas bayi. Ini lengkap ini. Cuman memang hanya membahas tuh periode pranatal, masa bayi lahir, masa bayi, awal masa kanak-kanak, akhir masa kanak-kanak, masa puber, masa remaja, masa dewasa dini, usia madya, terus itu ya, sampai usia lanjut. Ini kalau mau nanti nanti Ana share ya. PDF dah ini bentuknya. Jadi bisa dibaca, ya, yang penting makan bisa dibaca lah. Ini bukunya Elizabeth Beharlek, satu pendekatan sepanjang rentang kehidupan. Jadi makanya psikologi perkembangan itu ilmu yang sangat kompleks gitu. Dia bukan hanya mempelajari satu aspek, tapi banyak aspek yang akhirnya harus kita amati. Ya, mulai dari manusia lahir sampai dia meninggal lagi. Kemudian dengan mempertimbangkan hukum konvergensi, masa peka, hukum rekapitulasi, dan hukum irama, kita dapat lebih memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan individu. Contohnya tadi, dengan kita tahu hukum konvergensi, perkembangan anak itu bukan hanya dipengaruhi oleh bakat saja, tapi sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Ya, bukan lingkungan saja, tapi juga dipengaruhi oleh bakat. Dia lingkungannya mendukung, bakatnya nggak ada, nggak bisa. Dia punya bakat, nggak didukung sama lingkungan, nggak bisa juga. Dan sebagainya. Kemudian beragam metode penelitian yang ada memberikan kita alat untuk mengumpulkan data yang lebih akurat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan intervensi dan dukungan bagi individu di berbagai tahap kehidupan. Memahami psikologi perkembangan bukan hanya penting bagi para profesional, tapi juga para orang tua, pendidik, dan masyarakat secara keseluruhan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang optimal.
Karena manusia itu disebut dengan ciptaan terbaik Tuhan, karya terbaik Allah itu manusia. Kalau kita ngelihat matahari, ngelihat bulan, ngelihat bumi, tapi ternyata ciptaan terbaik Allah itu adalah manusia. Makanya yang pernah saya bahas ada dalam satu ayat, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim fala tubsirun. Bahkan di dalam diri kita itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau mau melihat nggak usah jauh-jauh melihat bulan bumi, lihat aja diri kita. Saking hebatnya kita. Dan itu ketika manusia sebagai makhluk terbaik yang Allah ciptakan, maka aspeknya maksudnya potensinya punya potensi yang sangat luar biasa untuk berkembang. Konon kalau misalnya manusia bisa memaksimalkan potensi kognitif mereka, akal mereka, kemampuan otak mereka, minimal sampai 15% aja, bro. Itu udah luar biasa. Kita kan kayak rata-rata orang Indonesia itu nggak melebihi 1% kapasitas otak yang digunakannya. Albert Einstein 9% bisa bikin rumus E mc kuadrat. Energi sama dengan massa dikalikan kecepatan. Akhirnya bisa bikin bom atom gitu kan, bom nuklir. Itu kan dari hukum relativitas itu. Atau orang-orang yang ada yang tahu Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik atau Ustadz Adi Hidayat lah, gitu jauh-jauh. Itu beliau hafal Quran dari mulai ayatnya, kemudian posisinya di mana, gitu ya. Dan bukan hanya hafal Al-Quran, tapi hafal kitab Injil, hafal kitab yang lain. Doktornya 5, Ustadz Adi Hidayat itu. Orang Muhammadi. Doktornya 5, pengen. Itu kemampuannya luar biasa seperti itu. Bisa manusia begitu, bisa gitu. Artinya punya potensi yang sangat ya kita nggak bisa tahu potensi manusia akhirnya bisa sampai mana gitu. Tapi kalau melihat orang-orang hebat yang bisa mendapatkan atau meneliti kemudian mendapatkan satu penemuan baru, artinya manusia bisa berkembang sampai sekarang punya teknologi HP yang dulu itu komputer itu kan satu ruangan ini buat memproses 1 tambah 1 berapa? Harus ruangan yang segede gini. Sekarang kan enggak. Semuanya ada dalam satu ini. Ada chipset yang kecil banget kan ya. Itu kan yang buatnya siapa? Manusia. Kita, hebat ya ini tab bisa begini. Harusnya yang lebih hebat siapa? Manusia yang nyiptainnya. Dan yang lebih hebat lagi siapa? Ya Allah yang menciptakan manusia dengan segala kompleksitas. Maka memahami psikologi perkembangan, kita bisa mengetahui bagaimana kita membantu atau memperhatikan, kemudian ketika ada masalah perkembangan di salah satu peserta didik kita, di anak kita bisa maksimalkan potensi mereka jika memahami tingkatan perkembangan mereka, jika memahami masalah perkembangannya ada di mana. Itu kesimpulan dari pertemuan kita yang hari ini. Ada pertanyaan? Ya. Kan perkembangan anak tuh ada masa yang merangkak gitu. Iya. Masa tertinggi terjalan saat ini kan ya. Iya. Saya itu tidak melalui hubungan saya itu langsung jalan, langsung enak ya. Enggak, maksudnya enggak ngelewatin. Biasa aja bayi-bayi terus tahu-tahu bisa jalan deh pas malam tak mengharap deh. Kalau jadi ibu ketika 24 jam nggak melihat anak itu? Sama suami biasa. Atau misalnya pas lagi tidur, kita kan nggak tahu ya. Karena gini, nggak mungkin perkembangan itu nggak mungkin pernah kita bahas ya, prinsip perkembangan itu dia bertahap, dia teratur, dia berurutan. Nggak mungkin melewati satu tahap langsung loncat gitu. Yang pernah loncat itu kan cuma Nabi Isa alaihissalam ya, yang dia ngomong ketika masa bayi. Tapi kalau selain Nabi Isa nggak ada gitu, nggak ada ya. Mujizatnya udah selesai di Nabi Isa aja gitu. Artinya bisa jadi kita nggak sadar ya dengan hal-hal yang kecil. Kadang-kadang misalnya bisa jadi dia merangkak dulu, tapi kita nggak tahu gitu. Kita yang lagi di dapur kan nggak mungkin 24 jam ngeliatin anak terus kan. Saya juga
ada masa-masa saya tuh nggak tahu gitu, anak kok tiba-tiba udah bisa begini gitu. Sekarang anak saya yang ketiga udah bisa apa namanya nangkuban, tengkurap. Nah nggak tahu prosesnya gimana gitu ya. Karena kita kadang kan kalau apalagi kalau saya 24 jam nggak di rumah gitu ya. Maksudnya di rumah hanya paling pas dari sore sampai malam gitu ya. Dan itu pun udah capek kadang-kadang ngelihat ya cuman supaya ngelihat dia ketawa doang gitu ya. Tapi nggak terlalu memperhatikan tiba-tiba kok udah bisa jalan gitu kan. Kok udah bisa ngomong gitu. Pasti ada tahapan yang dilewati. Bisa jadi tadi ada anak yang masa pekanya itu mungkin dia sangat peka. Jadi begitu dikasih stimuli sedikit cepat perkembangannya gitu. Harusnya ini anak kalau di anak lain 3 bulan nih proses misalnya dari merangkak ke berjalan, dia enggak, bisa jadi seminggu dari udah bisa merangkak, udah merangkak akhirnya dia mulai udah bisa duduk gitu kan, bisa jadi. Nah itu kan masa pekanya yang tadi tiap anak beda-beda masa pekanya gitu. Dan Normal kan katanya soalnya bisa ya normal, memang normal. bisa jalan, bisa ngobrol, terus Ya tadi karena perkembangan tiap anak itu beda-beda gitu ya. Yang penting kalau yang jadi masalah itu kalau terlalu cepat sebenarnya nggak masalah, tapi kalau yang terlalu lambat gitu ya jadi ya. Karena kalau terlalu cepat itu jadi prestasi, kalau terlalu lambat itu jadi masalah. Kalau di kita begitu kan, ini lambat ya kita pahamnya ada masalah nih. Tapi kalau cepat, oh cepat, seneng nih gurunya ngeliat ini cepat paham paham gitu kan. Nah itu mungkin ya. Jadi nggak mungkin melewati tahapan perkembangan. Bisa jadi masa pekanya itu sangat baik gitu. Dan ketika ada di masa pekanya, mungkin orang ayahnya gitu atau kakaknya memberikan dorongan gitu, ayo adek bisa jalan gitu kan, ayo ayo akhirnya dia termotivasi dan sebagainya yang cepat gitu. Bisa jadi yang harusnya 1 bulan hanya 2 minggu, hanya 1 minggu, ada yang begitu. Karena tubuh manusia itu kan ya, menyimpan misteri yang luar biasa gitu ya. Sampai sekarang aja kita nggak tahu gitu otak kita ini bisa sampai gimana gitu. Bahkan kalau alam bawah sadar kita katanya kalau bisa ngakses alam bawah sadar itu kekuatan manusia. Pernah ngeliat nggak orang yang loncat pagar 5 meter? Dia loncat gitu. Tapi ketika normal disuruh loncat lagi nggak bisa. Nah itu katanya alam bawah sadar. Ya, termotivasi itu akhirnya menggunakan seluruh kemampuan dirinya gitu ya. Dan itu terjadinya begitu cepat. Nah orang nggak bisa ngakses itu gitu. Nggak semua orang dan harus betul-betul latihan. Gitu. Ya dikejar anjing misalnya, ya so yakin dikejar anjing yang tadinya nggak bisa lari pun ya itu bisa lari. Atau dikejar maling, coba maling. Ya. Daripada paeh gitu kan, lompat tuh jadi lompat tarik lain halimun teuing gitu kan, ajian halimun memang bisa itu disebutnya alam bawah sadar gitu. Nah, kita nggak bisa ngakses secara sengaja kecuali kita melalui ada metode pelatihannya gitu. Dilatih supaya kita bisa ngakses alam bawah sadar kita gitu. Itu susah ya. Nah, itu mungkin ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup, udah jam lewat 10 menit ya. Sampai jam 1. Gimana? Itu bisa dilatih. Bentar, udah satu-satu. Nanti dulu ya yang ini dulu. Sok. Kalau perkembangan anak misalkan biasa aja sekitar malamnya gitu. Bisa dilatih cepat atau secara alamiah. Sebenarnya yang paling baik itu sebenarnya dia secara alami. Kan perkembangan itu pernah dijelaskan di pertemuan ketiga kalau nggak salah bahwa nggak boleh memaksakan satu perkembangan karena ketika dipaksakan dia akan tertekan. Satu, dia akan penuh dengan tekanan anak itu. Yang tadinya wadahnya masih kecil tapi dipaksa menerima banyak masukan. Kemudian yang kedua, bisa jadi dia nggak tertekan tapi nanti akan ada masalah di perkembangan yang selanjutnya. Gitu. Maka kalau yang paling baik yaitu secara alami dan kita harus melihat. Makanya kita harus tahu ilmunya. 0 sampai 2 tahun itu fase oral. Berarti kita harus ngapain nih? Kemudian setelah itu ada fase anal, kemudian ada fase pali, kemudian ada fase laten, kemudian ada fase genital ya.
latensi itu memang fase-fasenya seperti itu, maka harus melihat gitu. Kemudian kita sesuaikan. Kalau misalnya secara keilmuannya, oh ini ternyata udah mulai lambat nih, ada speech delay misalnya, ketahuan kan, anak harusnya minimal misalnya 1 tahun itu atau 1 tahun setengah udah bisa bicara. Ini kok udah 5 tahun nggak bisa bicara. Nah, maka itu. Tapi kalau misalnya terlalu cepat, kalau terjadinya secara alami nggak masalah. Yang nggak boleh itu dia dipaksakan berkembang terlalu cepat. Ayo jalan dipecutan gitu kan. Misalnya kuda kan kalau mau jalan itu kan dipecut ya. Kalau manusia kan ada yang begitu dipaksa gitu. Akhirnya jadi robot itu. Ya, orang-orang yang dibesarkan di camp konsentrat gitu ya, camp konsentrasi waktu zaman misalnya Nazi itu kan ada camp konsentrasi ya. Itu anak-anaknya berkembangnya aneh-aneh gitu. Dia memang bisa cepat tapi emosinya nggak ada. Jadi emosi dimatiin, yang penting dia dilatih jadi pembunuh. Nah, sok. Dia kan kalau misalnya dilatih jadi pembunuh yang memang assassin gitu ya. Itu kan udah di luar nalar gitu kan. Mereka harusnya belum bisa begitu, tapi kenapa bisa anak kecil udah bisa ngebunuh dan sebagainya? Oh, berarti kan dipaksain gitu. Maka harus tetap secara alami. Ketika ada masalah atau dia berkembang terlalu lambat, tidak sesuai dengan standarisasinya, kan ada standarisasinya, maka itu yang harus kita teliti. Kalau misalnya dia cepat tapi tanpa paksaan, nah itu berarti memang bakatnya seperti itu. Ya tadi tiap anak punya bakat yang beda-beda. Ada yang usia 9 bulan tadi 7 bulan udah jalan. Anak saya kayaknya enggak ada yang 7 bulan, rata-rata 1 tahun baru bisa jalan. Itu pun jalannya masih anak kecil jalan. Ya begitu ya. Nah itu ya. Tadi ada yang mau nanya di Zoom, silakan. Oh, silakan. Ya. Di kameranya dibuka aja biar dengan siapa? Oh, lagi di jalan. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi saya tanya, kadang saya ditekan dengan yang kalau di rumahnya nanti tuh manut banget sama orang tuanya. Aku takut agak itu apa ya, kalau ngajar gue harus ngajar dulu gitu. Itu sakit kayak dengan bingung. Putus ya suaranya. Jadi dia di rumahnya gimana? Kalau di rumahnya baik aja gitu, tapi bukan kayak nanti terkendali gitu. Ya. Itu pertanyaannya kenapa gitu bisa begitu? Ya biasa gini. Kita sering lihat yang begitu ya. Iya. Masuk di lingkungan saya juga ada yang dia kok di rumahnya jadi anak baik. Iya. Biasanya anak-anak yang ini kalau pemahaman saya, biasanya anak-anak yang dia itu bukan sok kuat ya di ngajaker lah misalnya, ngajaker yang paling mendominasi dia di kelasnya atau di lingkungan sekolahnya, tapi di rumahnya baik-baik saja. Sebenarnya bisa jadi di rumahnya itu nggak baik-baik saja. Bisa jadi dia banyak persaingan dengan kakaknya. Dia merasa ingin diakui, divalidasi oleh orang tuanya, orang tuanya terlalu banyak membandingkan gitu ya. Tapi dia punya rasa takut sama orang yang lebih superior. Misalnya adiknya sama kakaknya. Pasti adik itu sama kakak takut, tapi ada juga kebalikannya. Karena adiknya terlalu diberikan perhatian lebih, diapresiasi terus, kakaknya menjadi minder. Akhirnya kakak menjadi takut sama adik. Nah, itu biasanya kalau nggak seimbang, maka dia akan mencari di mana dia diakui. Orang diakui bisa jadi salah satunya dengan rasa takut gitu. Kamu kan dia punya badan besar gitu. Akhirnya dia ngejeger. Ada yang begitu-begitu. Tapi di rumahnya dia sama kakaknya dijewerin. Coba aja lihat orang-orang yang di luarnya di rumahnya baik gitu kayak penakut gitu, pendiam. Itu bisa jadi mungkin dengan kakaknya, mungkin dengan adiknya. Mungkin misalnya
takut dengan ayahnya gitu. Akhirnya dia melihat, oh ayahnya mendominasi ya. Dia di rumah nurut karena takut sama ayahnya. Tapi ketika di sekolah dia mau praktekin, oh ini lebih kecil kayaknya. Kayaknya saya bisa mendominasi. Insting itu naluri hewaniah sebenarnya. Ya. Kalau hewan kan kalau melihat sesuatu hewan yang lebih kuat, dia cenderung mundur. Kalau dia merasa lebih kuat, biasanya dia cenderung memangsa gitu. Hukum-hukum itulah hutan, yang kuat memangsa yang lemah. Singa aja gitu, dia yang jadi raja hutan. Tapi kalau dari keluarganya mungkin sama istrinya takut singa. Raja hutan gitu kan. Sama yang nyari makan, yang ternyata yang lebih kuat ternyata betinanya. Tapi dia disebutnya raja hutan gitu. Ya sama di kita juga kan rumah tangga. Kelihatannya laki-laki yang kuat gitu kan, begitu di rumahnya, iya Bu, pulang-pulang gitu. Ada punya ketakutan, tapi di kerjaannya wow paling dia takuti. Ini film apa ya? Preman pensiun itu kan sama istrinya takut. Badannya keker gitu kan. Tapi ternyata mendominasi di luarnya. Nah, itu pun bisa terjadi sama anak. Bisa jadi dia ingin diakui, kurang kurang validasi dari orang tuanya, kurang apresiasi. Kemudian juga dia bisa jadi mencontoh bagaimana orang tuanya mendominasi, misalnya ayahnya terlalu mendominasi ibunya. Kan yang harus itu bukan mendominasi, tapi mengayomi kan. Ya. Dia suka ngeliat orang tuanya merintah gitu kan, Bu, buatin makan gitu. Kan kalau dia melihatnya, Bu, ayah lapar, kayaknya enak dah masakan ibu. Kan itu kan bakal beda. Oh, ternyata begitu ya. Setiap minta tolong, minta sesuatu pakai pakai kalimat misalnya, tolong ya Bu, tolong ya Dek, minta tolong bahkan sama orang yang lebih lemah. Maka dia akan, oh berarti sama orang tuh harus begitu. Tapi kalau misalnya dia melihatnya orang tuanya terlalu mendominasi, jadi bosi, ada leader kan beda ya. Kalau bosi itu dia sukanya merintah-merintah bos. Tapi kalau leader dia ngajak, ya dia nyontohin, suruh bersih tapi bukan hanya bersihin. Nih gini nyapu, dia nyapu memperlihatkan, oh masa bos yang masa rektor yang sapu-sapu, akhirnya kan dosen yang lain ikutin kan, gitu. Nah itu mungkin betul ya ketika ada anak yang di rumahnya pendiam tapi ternyata di sekolahnya seperti itu. Itu bisa jadi. Itu baru hipotesis, harus dites itu. Harus dilihat, diobservasi, kemudian bisa jadi di wawancara gitu kan. Bukan hanya observasi, tadi pakai metode yang pendekatan khusus itu ya, apakah mau pakai eksperimen gitu ya. Itu bisa ya. Itu mungkin ada lagi pertanyaan? Nanti yang bertanya, Anda suka lupa untuk mencatat tadi yang bertanya siapa ya? Soalnya untuk keaktifan nanti Bu mana Bu Nor. Siapa tadi siapa? Bu oh, Sauda. Saya catat dulu ya. Ini Pak. Pak Ujang ya? Jangan lupa. Ya, kan saya punya keponakannya ya. cenderung pertamanya tuh jadi percaya orang tuanya. Nah, Broken home. didamping sama ibunya. Tapi dia kayak dari segi akademis sih bagus ya. Masuk ranking, terus IQ-nya bagus. Tapi di sosialnya gitu kurang gitu. Kalau ditanya juga Pemalu. telat gitu ya, lama sekali. Dari segi akademik terus pintar main IT juga gitu. Gimana tuh kalau saya punya sifat, apakah itu normal atau normal karena maksudnya orang yang anak yang mengalami broken home ya, perceraian itu dia akan punya begini rasa malu, kenapa orang tua saya nggak lengkap ya. Kemudian dia mulai timbul rasa malu, nggak pede ketika melihat orang lain orang tuanya lengkap. Terus kemudian bisa jadi akan sekarang bullying itu kan parah ya. Terus kemudian juga akan sangat mempengaruhi karena anak itu dia mengimitasi, bisa jadi kan perceraian itu nggak mungkin terjadi secara baik-baik aja. Ya.
pasti ada awal mulanya gitu. Apakah orang tuanya sering berantem, udah capek berantem, ya udah mending pisah aja kayak begitu. Tapi perceraiannya tuh waktu masih kecil gitu, Hah? masih balita gitu. Kalau saya tapi alhamdulillahnya nggak mempengaruhi sama sekali di bidang ini ya. Tapi dari segi sosial emosionalnya gitu. Ya karena memang anak itu merekam, Bu. Semenjak kecil itu anak itu ngerekam. Semua aktivitas di dalam rumah itu dia rekam. Masuknya kemana? Ke alam bawah sadar. Maka rasa percaya diri, rasa semangat. Nah, itu salah satunya itu di alam bawah sadar. Kenapa kok dia mah kayaknya pede banget ya? Dan sebagainya. Oh, udah ada. Tuh kan. Nah, itu. Jadi pasti sangat berpengaruh gitu. Ya malah kalau saya kata wali kelasnya ya di sekolah. Kalau di sekolahnya itu tukang tidur gitu ya. Waktu ditanya jawab bisa gitu. Iya, memang biasanya dia kalau cerdas secara akademik bisa jadi genetik ibunya kuat. Karena anak yang cerdas itu dilahirkan dari ibu yang cerdas gitu. Itu genetik kecerdasan itu menurun gitu. Ibu yang cerdas gimana salah satunya? Ya kita belajar dari sekarang. Makanya berusaha menjadi ibu-ibu yang cerdas nih sekarang nih gitu. Ya supaya nih yang belum pada nikah gitu kan dipersiapkan supaya intelektualitas kita, kognisi kita itu meningkat gitu. Nggak begitu-begitu aja. Kita kan emang semuanya juga nggak tahu apa-apa awalnya. Yang nggak ada yang tiba-tiba cerdas begitu lahir langsung bisa rumus matematika, nggak ada kan, semuanya juga belajar kan. Maka kita mempersiapkan diri untuk menjadi pribadi yang cerdas, ibu yang cerdas supaya melahirkan anak-anak yang cerdas. Ya, itu mungkin ya kalau ada pertanyaan nanti bisa di WhatsApp kita diskusi. Ini kebetulan Pak Askanya udah nungguin kasihan. Nanti absensinya di WA aja lah ya. Yang hadir sekarang tolong siapa aja ditulis gitu ya. Bikin tulisan saya hadir gitu. Termasuk yang Zoom. Kita foto dulu aja yang Zoom mah. Sok difoto dulu. Iya, siap. Coba on cam dulu. Nanti gampang kalau yang Zoom mah. Nah, ya Pak Uzan Akmal Firdaus ya mah. Ustadz Fauzan. Aduh. Sok yang bisa on cam aja. Papa Hujan juga mau on cam, boleh Papa Hujan? Tegur ya. Ya, kita foto dulu ya. 1, 2, 3. Bentar, ini banyak soalnya nih. Ya. Kurang? Oh ya. Ya. Ya itu ya pertemuan kita kali ini. Nanti insya Allah video pembelajarannya di share add link biasa. Kemudian mudah-mudahan ada post-testnya juga. Kemudian untuk pekan depan tolong disiapkan presentasi. Apakah presentasi atau enggak, pokoknya siapin aja. Kelompoknya harus ada. Jadi nggak ada alasan lagi. Usah sekarang nah. Kemarin kan Pak Ujang udah bahas ya, siap. Apa? Mulai dibagi-bagi presentasinya. Contohnya pokok perkembangan integrasi ini di masa pakar ini, jadi Dibagi-bagi. gitu. Oh iya, memang harus begitu. Maksudnya itu kan ada kelompok misalnya 4 orang. Itu semuanya harus ngomong. Nggak bisa cuma 1 orang doang. Jadi, saya mah udah ngerjain, nggak bisa. Ya, justru ketika dia nggak berbicara berarti nggak dinilai aktifnya gitu, keaktifannya. Ya kan yang dinilainya begitu. Jadi harus misalnya itu kan pembahasannya banyak ya presentasi itu ya. Itu pasti ada latar belakangnya, apakah rumusan masalahnya, kemudian apakah pembahasannya, itu semuanya harus bisa ngomong. Yang saya sama Pak Ustadz itu untuk satu kelompok atau Untuk semua. semua? Jadi tinggal dimilih. Misalnya kelompok 1 mau milih yang mana dari yang materi itu. Saya mau milihnya itu. Berarti pertemuan keberapa? Nanti kan kelihatan urutannya gitu ya. Yang ngambil materi yang paling awal setelah materi yang hukum konvergensi ini, nah itu berarti pekan depan. Kalau pekan depannya ternyata nggak ada perkuliahan, berarti pekan depannya. Ya, milih aja. Ya nggak milih. Pekan depan harus ada nanti mungkin ketua kelas Pak Tetep. Pak Tetep nanti tolong ya dimobilisasi supaya pekan depan bisa presentasi. Ya, silakan, bebas.
kita akhiri aja pertemuan kita kali ini dengan bacaan Kafatul Majlis dan hamdalillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.